Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana lafadz liya la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang senantiasa akan membahas masalah sejarah, budaya dan misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan membahas dari permintaan netizen atau pasien-pasien saya, yaitu banyak yang bertanya WA saya, Gus gimana cara mengatasi santet, terus apa yang dinamakan santet, terus bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Nah, itu sengaja hari ini memang banyak yang masuk, banyak yang konsultasi ke saya, jadi membalas satu-satu kesulitan. Makanya saya buat video ini biar mereka melihat, biar jelas, biar mereka paham dan bisa minimal untuk sebagai pagar diri lah, seperti itu. Saya jelaskan seperti ini. Yang pertama, apa yang dimaksud santet? Santet itu adalah suatu ilmu yang diberikan mantra itu bertujuan untuk memanggil para kodam atau jin-jin jahat yang bertujuan untuk melukai atau membuat si target itu minimal menderita. Jadi santet itu seperti itu. Dia adalah suatu ilmu yang sangat amat menakutkan. Apalagi di tanah Jawa itu banyak santet-santet yang mempunyai kelas yang tinggi. Ya, di tanah Jawa itu santet itu mempunyai kelas yang tinggi, ilmunya juga tinggi di tanah Jawa. Termasuk salah satunya santet pring sedapur. Pring sedapur itu apa? Santet yang digunakan untuk membuat si target itu keluarganya mati 7 turunan. Nah, itu bahaya banget itu. Yang kedua, santet gelap sayuto. Gelap sayuto itu juga santet. Itu korbannya kalau kena bisa badannya kayak terbakar, biasanya muntah darah. Terus ada lagi santet ronggo pecuk. Ronggo pecuk itu seperti itu juga, korbannya juga muntah darah, karena yang diserang adalah organ jantung, paru-paru. Nah, yang keempat, gelap sayuto, ronggo pecuk, pring sedapur, bendung segoro. Bendung segoro itu target itu perutnya itu membesar. Bendung, katakanlah bendung itu membendung segoro itu air lautan di bendung, dimasukkan sama jin, itu dimasukkan di dalam perut, itu perutnya membesar, itu targetnya bisa terbunuh juga itu. Yang ketiga, santet alap-alap samber nyowo, ya, itu korbannya juga seperti itu, pasti terluka dan muntah darah, dan satu keluarga bisa meninggal semua. Terus lagi santet
apa itu, gagak rimang. Gagak rimang itu jin yang berbentuk gagak yang diperintah. Itu tuh kalau dia datang, dia pasti apa itu, istilahnya itu mengambil korban dengan sangat sangat kejam. Tiba-tiba korban itu sesak napas, tiba-tiba korban itu muntah darah, tiba-tiba korban itu lemas, tidak berdaya. Itu pengaruh dari santet yang namanya gagak rimang. Dan masih banyak lagi di tanah Jawa itu santet-santet yang mempunyai derajat ilmu yang tinggi. Lah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengatasi atau memagari diri kita agar kita terhindar dari santet itu? Yang pertama gini, ini ilmunya Syekh Subakir ya, Raja Kalacakra. Nah ini tak jelaskan, ini penangkal santet. Raja Kalacakra itu dasarnya dari ayat yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bisikrillah mitna inul huluk. Barang siapa yang di dalam dirinya, di dalam jiwanya berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi ilmu kalacakra itu seperti ini pemahamannya. Jadi ini ibaratkan manusia, ya kan? Misalkan manusia ya. Kalau manusia di dalam tubuhnya ini berzikir kepada Allah, kita kasih contoh satu zikir aja, Allah, 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 ya. Dari kalimat Allah, Allah itu setiap jantungnya akan detak jantungnya itu akan mengeluarkan energi yang berupa energi ketuhanan. Jadi Allah, 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 Allah. Darahnya pun itu dialiri dengan darah zikirullah. Allah, Allah, Allah. Jadi ini terus Allah, sini juga terus Allah, sini juga terus Allah. Jadi terus. Lah, apa yang terjadi? Santet itu kita belajar dari ilmu fisika, ya. Ilmu fisika apa? Listrik itu positif. Listrik itu terjadi karena ada muatan positif dan muatan negatif. Nah ini muatan positif yang ada di dalam tubuh kita adalah zikirullah. Jadi kita berzikir kepada Allah itu akhirnya tubuh kita mengeluarkan energi ataupun elemen-elemen positif ataupun aura-aura positif, ya. Nah, listrik itu seperti itu. Ketika nanti positif ini didatangi oleh yang namanya aura negatif atau energi negatif, pastilah terjadi arus listrik. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Pastilah mereka pelaku-pelaku ilmu hitam akan terpental karena adanya muatan positif yang ada di dalam diri kita itu ditembak dengan muatan negatif, terjadilah listrik, dan pantulan itulah yang bisa menghancurkan santet. Nah, itu. Makanya seperti ini. Nah, lihatlah listrik, apa yang terjadi?
Apa kalian lihat apa pembangkit listrik apa? Pembangkit listrik energi cahaya. Energi apa itu? Energi matahari ya. Cahaya matahari diserap, akhirnya dihasilkan oleh diubah menjadi energi listrik. Terus apa itu generator ya. Akhirnya bisa memutar generator itu dan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kita buat tubuh kita seperti mesin pembangkit listrik ya. Kita gerakkan generator zikir, kita gerakkan energi zikir positif agar apa? Ketika dia datang, dia akan terpental oleh energi kita. Nah, itulah santet itu seperti itu. Maka Allah sebelum manusia diciptakan, makanya Al-Quran itu sudah Allah sudah tahu, dan Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk ini sebagai petunjuk. Kalau kamu kepengen aman dari penyakit, aman dari santet, aman dari apapun, aman dari sifat buruk, sifat apapun, illa bisikrillah mitna inul khulub, hiasi dirimu, hiasi hatimu, hiasi jiwamu dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Tuhanmu, agar hatimu tenang. Nah, kalau hati tenang jiwa kita akan sehat, penyakit tidak akan berani datang, santet pun, energi negatif pun, pengaruh dendam, pelet, tidak akan pernah datang. Dan ini sudah orang Jawa pun di agama kita yang sudah ada ini, yang namanya itu tadi Kolo Cokro ya kan? Makanya Syekh Subakir bisa mengalahkan pengaruh jin jahat di tanah Jawa karena dia jiwanya dihiasi dengan zikir, di hatinya dihiasi dengan zikirullah. Dia membangkitkan generator jiwanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Makanya ini saya contohkan seperti ini. Ilmu santet itu sebenarnya benda apapun bisa digunakan. Ini saya contohkan ini terong ya. Ini sebagai contoh aja. Ketika ini benda ini diberikan jampi-jampi atau diberikan mantra-mantra mantra-mantra jin jahat. Jin itu mengikuti kita, makanya belajar ilmu buruk itu lebih mudah daripada kita belajar ilmu tentang Tuhan. Kalau belajar ilmu buruk, ilmu yang jelek bisa, karena jin itu senantiasa mempengaruhi istilahnya manusia agar berbuat keburukan. Jadi misalkan misalkan satu benda ini bisa saya contohkan ini seperti ini. Ini orangnya pemegang santet, misalkan ini ada jarum, dia tusukkan, dia menginginkan misalkan kepalanya jeng, nah kena, orang itu akan kena. Tapi kalau ketika dia menusukkan barang itu ke kepala des gini, tapi kepalanya ini dihiasi zikir, terpentalah dia. Jarum ini yang dibawa jin untuk mendatangi kita, jarum ini akan berbalik mengenai dibawa kembali sama jinnya, mengenai pelakunya, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai istilahnya siap apapun lah agama kita, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, apapun lah, kita hiasilah hati kita, hiasilah diri kita senantiasa mengingat Tuhan. Kalau orang Jawa mengingat Gusti Kang Akaryaning Jagat, jadi mengingat Yang Maha Kuasa dimanapun tempatnya. Setiap kamu berjalan, setiap kamu melangkah, setiap kamu diam, setiap kamu meskipun kamu tidak melakukan ibadah, kamu tetap harus ingat, ciptakan generator zikir di dalam diri kamu.
agar di dalam diri kamu terdapat energi listrik yang kuat, energi positif yang kuat, agar sewaktu-waktu penyakit datang ataupun sihir datang, sihir itu akan terpental dengan energi listrik yang saudara-saudara atau dulur semua yang dimiliki. Jadi kita harus itu ya, mengasah atau membiasakan diri kita senantiasa untuk mengingat Tuhan kita, karena orang yang mengingat Tuhan itu enak. Tuhan itu sebenarnya senang kalau kita mengingat Dia. Dia selalu memperhatikan kita, Dia selalu mendampingi kita. Apabila Dia selalu kita ingat terus, kita mengingat terus, Dia akan semakin kenal sama kita. Oh, ini yang mengingat saya, oh ini yang mengingat saya. Ya minimal kalau sebagai contoh, kalau teman kita kenal baik sama kita, misalkan ini sebagai contoh seperti itu, tidak mungkinlah teman itu tega apabila sahabatnya itu ada masalah. Apalagi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya label di sini Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mempunyai label kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Dia akan memperhatikan hamba-hambanya yang mengingatnya, dan Dia berjanji akan melindungi, bahkan Dia tidak tega apabila hambanya dilukai, apabila hambanya disakiti, Dia tidak tega. Dia akan mendatangi hambanya, dan Dia akan melindungi hambanya. Bahkan Dia akan menyuruh para malaikat-malaikatnya untuk datang mendampingi kita. Itulah, semoga di kajian ini bisa membawa manfaat untuk semua dulur-dulur semua yang mungkin saat ini di dalam keluarganya ada gangguan sihir ataupun gangguan santet. Tidak usah takut, yang penting hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ciptakan generator zikir agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kita bahas kelemahan setiap ilmu santet apapun, nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Itu lebih ngeri lagi, lebih menantang lagi, dan bisa request di bawah kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe di channel Tulung Jagat channel. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.